Hai semua, salam Semina Padi. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi mengenai dunia filsafat, terkhusus mengenai pemikiran tentang hukum kodrat dari seorang tokoh tersohor, yakni Thomas Aquinas. Thomas Aquinas adalah seorang teolog Katolik sekaligus filsuf yang terkenal pada zamannya. Ia lahir pada tahun 1225 sampai 1274. Salah satu yang menjadi ajaran Thomas Aquinas yang sangat terkenal ialah hukum kodrat. Hukum kodrat lebih tepatnya mengarah pada kodrat manusia, di mana manusia dituntut untuk berpartisipasi dalam kebaikan. Sebagai bentuk partisipasinya akan hukum abadi. Hukum pertama-tama dibuat bukan hanya sekadar peraturan belaka, melainkan peraturan yang lahir dari suatu refleksi atau pertimbangan akal budi manusia. Menurut Thomas Aquinas, hukum secara umum merupakan suatu peraturan atau perintah akal budi yang dibuat demi kebaikan bersama atau bonum commune. Dia membagi hukum ke dalam 4. Yang pertama, hukum abadi atau lex eterna. Yang kedua, hukum kodrat atau lex natura. Yang ketiga, hukum positif atau ius positivum. Dan yang terakhir, keempat, hukum ilahi, lex divina. Hukum sendiri merupakan suatu bentuk partisipasi manusia sebagai makhluk rasional di dalam hukum abadi. Artinya, segala perbuatan baik merupakan bentuk keikutsertaan manusia dalam kehendak ilahi. Dalam hal ini, hukum kodrat mesti sejalan dengan hukum abadi, di mana rasio ilahi yang berasal dari Allah dipantulkan ke dalam diri kita masing-masing lewat akal budi kita, sehingga mendorong untuk selalu mencari dan memperoleh kebaikan bagi diri kita, dan sebisa mungkin menghindari yang namanya kejahatan. Dengan demikian, partisipasi makhluk rasional dalam hukum abadi mendapat konsekuensi bahwa manusia itu diatur oleh hukum abadi atau rasio Allah melalui tindakannya yang baik. Segala perbuatan baik manusia menggambarkan maksud dan tujuan Allah bagi manusia sebagai makhluk ciptaannya. Dalam pengertiannya, ada hukum kodrat yang bersifat aktif dan ada juga hukum kodrat yang bersifat pasif. Hukum kodrat yang bersifat aktif artinya manusia berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraannya. Hal ini tampak dari cara kita masing-masing dalam mengatur orang lain dengan peri kemanusiaan tentunya, dan hal-hal yang dipercayakan kepadanya. Sementara hukum kodrat yang bersifat pasif lebih mengarah kepada kepasrahan manusia menerima kodratnya dari Sang Pencipta dan hanya melakukan kebaikan demi suatu tujuan akhir, yakni kebahagiaan. Menurut kodratnya, manusia itu bersifat sosial, atau dalam arti lain, manusia itu adalah makhluk sosial, sebab ia tidak mampu mewujudkan kebutuhan hidupnya selain bekerja sama dengan sesamanya. Naluri atau kecenderungan kodrat manusia mendorong untuk hidup bermasyarakat. Melalui hukum kodrat, kecenderungan untuk hidup bermasyarakat adalah perintah Tuhan bagi manusia. Oleh karena itu, dalam hidup bermasyarakat, manusia oleh akal budinya akan selalu mencintai dan mencari kebaikan lewat kegiatan bertoleransi, menjunjung tinggi martabat manusia, dan bahu-membahu untuk menciptakan kepentingan masyarakat demi kepentingan bersama. Singkat kata, hukum kodrat adalah hal yang berkaitan dengan akal budi manusia dan memerintahkan manusia untuk cinta akan kebaikan serta menjauhi kejahatan. Bahkan, bila perlu, kita harus menghayatinya dengan hati nurani. Dengan demikian,
Hukum kodrat adalah sesuatu yang dapat dipahami manusia dengan hati maupun akal sehatnya. Hukum ini merupakan dasar dari moral dan etika. Manusia yang bertindak tidak sesuai dengan akal sehatnya dan tidak sesuai etis akan sama halnya dengan berlawanan dengan hukum abadi. Misalnya, ketika kita menemukan manusia itu membunuh, merampok, narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya, hal tersebut sangat berlawanan dengan hukum abadi dan sangat bertentangan dengan akal sehat manusia. Ketika manusia melakukan hal tersebut, ia telah melawan kehendak Allah dan kehendaknya sendiri sebagai kodratnya. Sementara orang yang bertindak etis dan bermoral adalah orang yang tidak melawan hukum kodrat atau ikut berpartisipasi dalam hukum abadi. Nah, gimana teman-teman mengenai ajaran Santo Thomas mengenai hukum kodrat? Menarik bukan? Dan juga sangat relevan dengan hidup kita sekarang ini. Ajaran ini menyadarkan kita, khususnya teman-teman Semina Padi sekalian, untuk senantiasa mencintai dan menjunjung tinggi nilai kebaikan dalam diri kita. Ajaran Santo Thomas Aquinas masih sangat-sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kehidupan bernegara, hukum ini digunakan untuk mewujudkan nilai kemanusiaan, kedamaian, persatuan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Dalam konteks hukum, perbuatan jahat seperti kriminalitas dipandang sebagai pelanggaran dan sangat menentang hukum kodrat itu sendiri. Sejauh perbuatan itu salah, maka ia tetap bersalah. Atas dasar inilah hukum kodrat dibuat untuk mencapai keadilan demi kebaikan bersama. Demikian pun halnya dengan kejadian-kejadian yang pernah kita alami atau yang pernah kita lihat di mana-mana, seperti merampok, mengejek, mencuri, menghina, berkelahi, dan lain sebagainya, adalah hal-hal yang tidak masuk akal dan perlu ditindaklanjuti bagi yang melakukannya. Jadi, teman-teman Semina Padi, kita hendaknya mewujudkan dan melaksanakan hukum kodrat kita dengan mengikut setiap peraturan dan norma-norma yang ada dengan baik dan penuh kesadaran kita sebagai manusia yang memiliki hukum kodrat dan manusia yang berkualitas. Salam Semina Padi.